Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Alat Zaman yang Membinasakan. Alat zaman yang membinasakan. Zaman kita ini bergerak sangat cepat dengan segala penemuan canggih dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia semakin dihujani dengan segala barang-barang yang dianjurkan untuk dimiliki. Ditambah dengan metode marketing yang canggih melalui berbagai advertensi dan iklan-iklan yang semakin gencar, maka masyarakat dibentuk menjadi masyarakat yang konsumeristis. Masyarakat yang konsumeristis memiliki gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang khususnya yang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Ini adalah gaya hidup yang tidak hemat. Gaya hidup shopping. Istilah populer dari konsumerisme tanpa batas ini adalah affluenza. Affluenza bukanlah penyakit fisik, tapi penyakit jiwa. Ini adalah konsumerisme tanpa batas yang melanda dunia ini dengan dahsyat. Tua muda, besar kecil, masyarakat kota maupun desa, berpendidikan atau tidak, jemaat awam atau rohaniwan, terjangkit virus ini. Banyak orang tergila-gila dengan rumah mewah, mobil bagus, mobil mewah, deposito dalam jumlah besar, berbagai fasilitas elektronik, atau perkakas elektronik dari mesin cuci sampai komputer, penampilan diri yang menarik dan lain sebagainya. Semua itu menjadi sarana untuk hidup, guna menaikkan citra diri atau prestis. Filosofi hidup ini bisa dikatakan sebagai kapitalisme pribadi, saudara. Ini adalah bahaya yang sangat menakutkan mestinya, mengerikan, yang harus diwaspadai dengan sangat-sangat serius. Nah, persoalannya adalah bagaimana menanggulangi virus ini. Saudaraku sekalian, dalam semangat konsumerisme, keinginan diumbar sebegitu rupa, sehingga menjadi begitu liar, tak terkendali. Artinya bisa diarahkan kemana saja, kapan saja dan di mana saja, dan dengan apa saja. Hati manusia bisa ternganga dan menyerap apapun yang ditawarkan, serta ditanamkan di dalamnya. Dunia hari ini adalah seperti ini, yaitu sebuah dunia tanpa Yesus, dunia tanpa juru selamat. Bukan karena tidak ada juru selamat, tetapi karena mereka menolak penyelamatan itu. Manusia lebih mengingini dunia, termasuk sebagian besar orang Kristen, lebih mengingini dunia dengan segala kesenangannya daripada keselamatan, yaitu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semulanya. Semangat hidup seperti inilah yang disebut sebagai ilah zaman ini, yang menutup mata hati sehingga membuat orang tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kalau mata hati seseorang sudah buta terhadap Injil, maka tidak ada keselamatan atas mereka. Ya, kalau mata hati seseorang sudah buta, tertutup terhadap Injil, maka tidak ada keselamatan atas mereka. Sebab Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Orang tidak mungkin memiliki Tuhan Yesus tanpa Injil yang benar. Dalam hal ini yang penting bukan hanya pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
tetapi juga dengan pengertian akan Injil yang membuat seseorang mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Orang yang mengerti dan menerima Injil dengan benar ditandai dengan melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, melepaskan dunia dengan segala kesenangannya dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Saudaraku, seseorang tidak akan bisa memiliki Kristus tanpa melepaskan segala sesuatu. Seseorang tidak akan mungkin memiliki Kristus kalau masih mengikatkan dirinya pada keindahan dunia ini. Sangatlah menyedihkan, saudara. Banyak orang Kristen terjerat dalam dosa ini. Dosa percintaan dunia. Ini berarti mereka hidup tanpa Kristus, tanpa Yesus. Orang Kristen beragama Kristen tanpa Yesus. Sungguh mengerikan bahwa di zaman sekarang terjadi fenomena orang Kristen tanpa Yesus, gereja tanpa Yesus, persekutuan dan lembaga Kristen tanpa Yesus, bahkan sekolah Alkitab tanpa Yesus. Tuhan Yesus tidak mungkin bersekutu, tidak mungkin bersama dengan orang yang konsumeristis, yang hatinya masih menyembah iblis. Kalau 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus disalib oleh orang-orang Yahudi yang memang merindukan Mesias, tetapi tidak mengenal hikmat dari Allah, atau tidak mengenal kebenaran yang murni. Sekarang Tuhan Yesus disalib oleh orang-orang Kristen yang tidak mengenal hikmat murni dari Tuhan. Mereka yang beragama Kristen dengan maksud memanipulasi Tuhan, sama dengan menolak jalan keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan. Jalan kebenaran itu, jalan keselamatan itu bukan hanya pribadi Tuhan Yesus dengan pengorbanannya, tetapi juga ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu Injil keselamatan, yang harus mereka pahami dengan benar, yang mereka pahami dengan tepat, dan mereka kenakan. Jadi jangan merasa kalau sudah menjadi Kristen, sudah mengakui korban Yesus di kayu salib, menerima berita salib, artinya setuju berita salib, dan mengakui status Yesus sebagai juru selamat, berarti sudah selamat. Saudaraku sekalian, orang harus memahami Injil yang benar. Dari pemahaman Injil yang benar itu, seseorang bersikap, yaitu bagaimana mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tidak mencintai dunia, tidak mengingini dunia, tetapi hanya berjuang untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Sebab memang faktanya hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang diselamatkan. Saudara, seseorang tidak akan bisa mengerti Injil dengan sendirinya. Harus berjuang. Harus mengalokasi waktu dan hidup sepenuhnya bagi Injil itu, belajar Injil dan belajar melakukannya. Dan Tuhan pasti menuntun seseorang kepada segala kebenaran. Kita sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran, kita harus bersikap tegas menolak cara hidup konsumeristis tersebut. Maunya belanja, maunya punya barang ini, barang itu yang orang lain miliki. Kita harus menolak. Karena konsumeristis adalah alat zaman yang ampuh, yang membinasakan banyak orang Kristen. Kita harus belajar merasa cukup dengan apa yang ada. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, asal ada makanan pakaian cukup. Kita jalani hidup kita hari ke hari dengan berjuang bagaimana melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hatinya. Dengan demikian kita dapat menantang zaman. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.